tugas ini akan berakhir. Aku udah males banget ngerjainnya. Sel, ayolah, kamu gak bisa diem. Ini udah yang keberapa kalinya kamu ngeluh. Sekali lagi kamu ngeluh, maka ibu penjaga perpustakaan akan melabrakmu. Guys, ayolah. Ini kan jam istirahat, bukankah? Lebih baik jika kita mabar offline toh. Tugas kerkomnya bisa kita lanjutkan sepulang sekolah. Liz, kamu serius ngomong kayak gitu? Bukannya bantuin malah ngajakin mabar. Ayo cepet kerjain tugasnya sekarang. Oke, aku kerjain. Hah, seriusan deh. Tugas kerkom dari Bu Sri itu ngeselin banget. Kamu bener banget, Sel. Aku juga males tahu ngerjain ini. Guys, fokus dulu, oke? Deadline hari ini dan harus dikumpulkan besok. Kita harus serius kalau kalian gak mau kita dapat hukuman dari Bu Sri besok. Kalian gak ingat Bu Sri ngomong apa? Besok, semua tugas yang saya berikan harus dikumpulkan. Jangan sampai ada dari kalian yang belum selesai mengerjakannya. Jika kalian belum selesai mengerjakannya, maka akan saya hukum. Baiklah. Kalau gitu ayo kita lanjut. Nanti sepulang sekolah kita tinggal lanjutin bagian akhirnya kan? Iya. Iya. Guys, aku mau bahas ini sama kalian tentang ruangan yang disegel pakai kertas mantra di lantai 3. Udah seminggu ini sekolah kita gempar banget sama ruangan itu. Sekolah kita benar-benar gempar sama sosok putih di ruangan itu. Sampai-sampai ruangannya harus disegel pakai kertas mantra. Benar banget. Sekolah kita benar-benar diteror abis-abisan sama sosok putih di ruangan itu. Iya, katanya udah hampir semua guru pernah melihat sosok itu. Dan beberapa murid juga udah banyak banget yang ngeliat sosok itu. Tapi kenapa sosok itu tiba-tiba muncul ya? Padahal itu dulunya kan ruangan istirahat petugas kebersihan sekolah. Nggak tahu deh. Tapi kalian gak penasaran ya sama penampakan sosok itu? Apa? Nggak dulu, makasih. Anehnya bahkan di siang hari sosok itu masih bisa muncul. Apa entitasnya sekuat itu? Udah please. Jangan bahas ini kalau kita lagi di sekolah. Apalagi sekarang kita di lantai 2. Lantainya kan di atas kita. Ya juga ya. Aku jadi takut. Waduh, kalian pasti kaget ya. Maaf ya. Iya. Nggak apa-apa kamu tadi. Ayo deh guys, kita lanjutin ngerjain tugasnya. Gosipnya kita lanjutin nanti. Guys, kan tugas kerkomnya tinggal disambung dikit lagi. Nah, sekarang main dulu nggak sih? Yuk, kita bakal kemana? Gas deh. Oke, nanti kerjainnya di rumah aku aja ya. Tapi sekarang, kita ke kafe yang baru buka itu yuk. Oh, yang di jalannya situ itu bukan? Iya, yuk. Gas. Yuk. Angin banget sih jalannya. Sabar dong. Ayo cepetan. Langkah kaki kamu tuh panjang banget. Oh iya guys, tadinya aku mau bahas ini juga pas lagi di perpus. Apaan? Kalian udah denger kan soal Bang David sama teman-temannya yang berani datang ke sekolah pas malam hari? Hah? Apa? Seriusan? Tunggu. Apa kalian gak tahu soal ini? Aku belum ada dengar soal itu. Duh, kalian ini selalu aja ketinggalan berita hot. Kan ada kamu. Kamu kan yang selalu ngasih tahu kita soal berita-berita di sekolah. Iya sih, kalian beruntung banget bisa temenan sama aku. Apa kita siram aja di dengan kopi ini ya?
Itu ide yang bagus. Aku kan cuma bercanda, teman-teman. Hehe. Kalau gitu lanjutin dong gosip yang mau kamu ceritakan tadi. Oke. Nih ya. Waktu hari Kamis kemarin, Bang David sama teman-temannya mereka itu datang ke sekolah kita malam-malam buat ke ruangan yang disegel itu. Pas mereka sampai di ruangan itu, mereka beneran ngeliat sosok putih di dalam. Sosoknya benar-benar terlihat jelas, berbeda dari cerita orang-orang yang ngeliat di siang hari. Ih, serem banget. So creepy. Ya kan? Terus karena mereka penasaran, Bang David tiba-tiba ngedobrak pintu itu dong. Terus tiba-tiba mereka kaget dan langsung noleh ke sumber suara. Dan ternyata itu Pak Supri. Katanya kalian cuma mau ngambil baju yang ketinggalan di loker. Kenapa malah sampai sini dan mendobrak pula pintu ini? Hehe, tunggu dulu mah. Tadi kami ngeliat. Pas mereka noleh ke ruangan itu, tiba-tiba sosok putih itu menghilang entah kemana. Sudah. Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing. Gitu deh guys yang aku dengar. Aku jadi penasaran apa yang bakal terjadi kalau mereka berhasil mendobrak pintu itu. Ya, yang pastinya di pagi hari mereka akan dipanggil Bu Sri ke ruang BK karena ngerusakin fasilitas sekolah. Hahaha, benar juga. Jadi guys, intinya jangan ke sekolah di malam hari. Entitas sosok itu kayaknya semakin kuat di malam hari. Ya ampun, cuman orang-orang yang gak waras yang mau datang ke sekolah yang diteror di malam hari. Telinga gua kok tiba-tiba nggak tahu ya. Gue juga. Lah, gue juga. Enggak, sama gue juga. Lah, Tidak semua kok. Udah deh cerita seremnya, mending kita sekarang ke rumah kamu, Lis. Kita sambung tugas kerkom tadi. Apa? Oh astaga. Buku kerkom kita ketinggalan di perpus. Apa? Aku baru inget sekarang. Tadinya aku mau ambil lagi pas jam pelajaran Pak Arga, tapi aku kelupaan. Astaga, kita harus ambil. Apa? Kita kan baru aja cerita horor. Kalau kita nggak ambil sekarang, maka besok kita bakal diteror yang lebih horor lagi. Kalian ngerti kan maksud aku? Oke, besar lebih horor. Kalau gitu ayo kita ambil sekarang, sebelum hari semakin gelap. Ayo kita cari Pak penjaga sekolah. Ngapain? Ya minta temenin lah. Emang kamu berani? Aku nggak berani sih. Tapi Pak Suprinya nggak kelihatan nih. Duh, kalau kita nyari Pak Supri berarti sama aja dong. Ya udah kita terobos aja lah bertiga. Kamu yakin Nisa? Aku nggak yakin. Guys, kita kan cuma ngambil bukunya di perpus lantai 2. Toh dari kalau cerita orang-orang katanya sosok itu kan nggak pernah menampakkan diri kecuali dari ruangan itu. Bener juga ya. Ya udah deh kalau gitu ayo kita masuk sekarang. Bentar, kita taruh tas kita dulu yuk. Oke, kita mau cerita aja. Oh no, apa-apaan? Terkunci. Iya. Apa? Gimana dong? Berarti kita memang harus cari Pak Supri. Kan yang bertugas mengunci seluruh ruangan adalah Pak Supri. Masalahnya Pak Supri nggak ada di depan. Padahal biasanya dia selalu berjaga di depan gerbang. Mungkin aja dia sekarang lagi memeriksa sekolah, keliling-keliling, lagi ngunciin ruangan satu-satu. Masa iya kita juga harus keliling sekolah? Mau nggak mau, kita udah gak ada waktu lagi kalau ngerjain tugas kelompoknya dari awal. Iya benar, kita bertiga harus cari Pak Supri sekarang. Ayo. Wah, apa itu?
suaranya dari ruangan itu. Makasih, Lis. Kamu bikin aku tambah takut. Tunggu dulu. Mungkin aja itu Pak Supri. Siapa tahu dia lagi di atas. Bisa jadi sih. Hah? Masa ya kita harus ke atas? Emangnya kamu mau nungguin Pak Supri? Aku sih gak masalah kalau harus nunggu daripada harus naik ke atas. Ayolah, Lis. Kita harus tetap naik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari Pak Supri dan menjauh dari ruangan bersegel itu. Ya kan? Harusnya bener. Apa? Ya udah deh. Oke, ini nggak bagus. Mungkin Pak Suprinya lagi perbaikin sesuatu. Kedengaran seperti merusak sesuatu lebih tepatnya. Oke. Suaranya berhenti. Tunggu dulu. Ini kan ruangan. Oke. Udah deh, ayo kita pergi aja. Iya, yuk. Wah, lari. Masuk sini. Syukur pintu ini nggak kekunci. Wah, kalian lihat kan? Apa itu tadi? Nggak tahu deh. Astaga, gimana ini? Aduh, gimana ya? Loncat dari jendela nggak bisa ya? Hah? Jangan ngadi-ngadi dong. Ini lantai 3 loh. Gak. Kita nggak mungkin sembunyi terus-terusan kan? Keluar aja nggak sih? Kita lari aja sampai turun ke bawah. Itu ide yang gila. Iya, gitu aja. Tapi kita bareng-bareng. Hah? Apa? Ayolah. Oke, bentar. Biar aku cek dulu ya. Gak ada apa-apa sih. Yuk keluar bareng. Aduh, mana harus ngelewatin ruangan itu lagi? Siap-siap ya, kita lari. Bentar, aku manasan dulu. Yuk. 1, 2, 3. Udah yuk, kita pulang aja. Tunggu, gak bisa. Kita masih harus ngambil bukunya. Kita harus cari Pak Supri. Kalian ini, Lis, mendingan malam ini kita full dibantai jumpscare daripada besok kita juga harus dibantai sama Bu Sri. Iya, Lis. Makanya kita cari Pak Supri dulu deh. Biar dibukain pintu perpus. Sekalian ditemenin. Tapi mau kemana nyarinya? Kalau Pak Supri nggak dengar teriakan kita dari tadi, berarti dia pasti lagi di belakang. Bener, masuk akal. Yaudah yuk cepetan. Halo. Wah, Tarzan itu ketinggalan. Ayo cepet dia. Pada kenapa sih? Mess with us, you messed up. You so messy, dress up, catch up, pedal to the metal, get a wrap up. You never win now and next up. Baby,